Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita meneruskan sharing saya atau renungan kita mengenai Injil hari ini, saya lebih dulu mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah membuka sharing saya ini, yang telah memberikan jempol, atau yang memberikan komen, ataupun nanti saya sangat berterima kasih sekali jika Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih memberikan jempol atau komen atau mungkin subscribe dalam YouTube yang saya tampilkan dalam sosial media. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, marilah kita memperhatikan Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat orang wanita ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air dan membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini maka ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu,
imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada seorang yang datang kepada seorang Farisi, di mana Tuhan Yesus diajak untuk datang ke rumahnya. Lalu ada seorang wanita yang terkenal berdosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, pasti Bapak Ibu bisa mengetahui orang yang terkenal sebagai orang pendosa itu yang orang dosanya apa? Yang dianggap dosa apa? Dosa karena apa? Coba perhatikan. Lalu seorang wanita tadi datang kepada Tuhan Yesus membawa minyak yang mahal. Ini tidak dikatakan di sini. Saya kira memang minyaknya mahal. Wong saya juga tidak punya minyak wangi yang seperti ini. Di dalam Injil yang lain tertuliskan ini minyak yang mahal, atau minyak yang bisa dijual menghasilkan uang. Kalau minyak wangi saya tidak bisa dijual. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus, menyeka, jadi mengairi dengan air mata kaki Tuhan Yesus, menyekanya dengan rambutnya, lalu menciumnya, meminyakinya. Luar biasa. Adakah di antara kita yang sudah pernah seperti ini? Belum pernah, saya kira. Coba perhatikan di antara kita. Saya kira belum pernah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya, siapakah yang lebih mengasihi Allah? Orang yang dosanya banyak atau orang yang dosanya sedikit? Saya akan mengatakan demikian. Orang yang menyadari berdosa. Lalu banyaknya orang yang menyadari bahwa berdosa banyak atau banyak berdosa, itu yang pasti akan mengasihi Allah lebih daripada orang-orang yang tidak tahu, tidak sadar akan dosa-dosanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang Farisi tadi lalu berkata, seandainya dia ini nabi, ini sudah apa? Tidak begitu percaya atau memang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi. Mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu wanita ini adalah orang yang berdosa. Oh, begitu. Jadi kalau orang berdosa itu tidak boleh menjamah sesuatu yang suci. Tetapi di sini Tuhan Yesus membiarkan dirinya yang suci dijamah oleh orang yang berdosa. Tidak seperti kita, bukan? Kita kalau didatangi orang yang kita anggap berdosa, lalu kita mingkar-mingkar. Akhirnya bahwa wanita tadi diampuni oleh Tuhan. Dosamu telah diampuni. Namun demikian, orang Farisi dan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang makan bersama Yesus, berpikir dalam hati, siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa.
tidak percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Dosa yang paling berat sekalipun. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih para katekis, kita tekankan kepada para katekumen bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Di akhir perikop ini dikatakan, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Yang diawali dengan iman, lalu dilakukan dengan kasih, lalu kita mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih. Berkah dalam.